Mo Salah jadi pemain terbaik PVA 2024-2025. Bintang Liverpool yakni Mohamed Salah terpilih sebagai pemain terbaik PVA 2024-2025. Mo Salah memenangi penghargaan ini 3 kali yang ikut melahirkan sebuah rekor baru. Dengan gelar ini, Mo Salah menjadi pemain pertama yang memenangi penghargaan Player of the Season di 3 edisi. Sebelumnya, bintang sepak bola asal Mesir tersebut memenanginya pada tahun 2018 dan juga tahun 2022. Barcelona resmi rilis jersey ketiga. Barcelona resmi memperkenalkan jersey ketiga untuk musim depan dengan tampilan berani yang menonjolkan warna neon. Langkah ini diambil setelah klub menghadapi masalah pada laga pembuka La Liga melawan Mallorca di pekan kemarin. Warna dasar oranye neon disebut sebagai Pink Mango yang dipadukan dengan aksen biru tua. Perpaduan ini menghidupkan memori jersey tandang Barcelona di tahun 2009 hingga tahun 2011 yang hingga kini masih disukai oleh para penggemar sepak bola Katalan. Marcus Rashford takjub dengan mentalitas dari Lamine Yamal. Penyerang Barcelona yakni Marcus Rashford tak malu-malu mengakui kekagumannya kepada Lamine Yamal. Rashford mengaku sangat takjub karena Yamal telah memiliki mentalitas dewasa meski masih berusia 18 tahun. Sejujurnya saya sangat kaget dengan mentalitas dari Lamine Yamal. Dia sangat dewasa untuk seseorang dengan usia yang masih sangat muda. Saya sangat yakin dia bisa memenangkan Ballon d'Or di tahun ini. Jika tahun ini gagal, dia pasti bisa memenangkannya di masa depan, ujar dari Rashford. Negosiasi kontrak baru dari Vinicius mandek. Mengingat masa tinggalnya cuma sampai tahun 2027, pihak Vinicius Junior sudah mengadakan negosiasi kontrak dengan Madrid sedari awal Desember kemarin. Saat itu sempat muncul kabar bahwa Vinicius diminati oleh klub dari Arab Saudi. Sayangnya lagi-lagi tidak ada perkembangan terbaru dari negosiasi dari bulan Desember tersebut. Dikutip dari ESPN, Vinicius melalui dua agennya yakni Fred Pena dan juga Tassilo Suarez menolak tawaran baru dari Real Madrid. Situasi ini membuat masa depan dari Vinicius kembali dispekulasikan. Bahkan dua agennya itu memilih menunggu perkembangan selama musim 2025-2026 sebelum menentukan kelanjutan karir Vinicius Junior nanti. Atletico coret mantan pemain andalannya di Real Madrid. Carlo Ancelotti akan mencoret mantan anak asuhnya di Real Madrid yakni Vinicius Junior dari skuad timnas Brasil. Ancelotti telah memutuskan tak akan memasukkan nama Vinicius ke dalam skuad Brasil di jeda internasional mendatang, di mana Brasil dijadwalkan akan menghadapi Chili dan juga Bolivia di bulan September nanti. Vini telah mengantongi kartu kuning kedua di musim ini dan akan diskorsing untuk laga melawan Chili yang akan digelar di Maracana. Menimbang situasi ini, staf pelatih juga telah putuskan untuk mengistirahatkan Vinicius untuk pertandingan melawan Bolivia. Tijani Rangers sebut mungkin saya saja jadi pelatih timnas Indonesia. Gelandang anyar Man City Tijani Rangers membuat pengakuan mengejutkan. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku suatu saat nanti bermimpi menjadi pelatih timnas Indonesia mengikuti jejak dari Patrick Kluivert. Tijani Rangers menegaskan dirinya selalu mengikuti kiprah timnas Indonesia, terutama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bahkan berharap skuad dari Patrick Kluivert bisa melangkah jauh hingga putaran final. PSSI umumkan harga tiket timnas Indonesia melawan Kuwait dan juga Lebanon. Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Kuwait dan juga Lebanon di Surabaya, dan berikut harga tiketnya. Di hari Jumat 5 September 2025 ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Kuwait, PSSI membuka tiket paling murah di harga 75.000 dan paling mahal seharga 250.000. Sementara untuk laga versus Lebanon di hari Senin 8 September 2025, tiket yang dijual paling murah adalah sekitar 100.000 dan yang paling mahal adalah sekitar 400.000. Ferran Torres siap rebut posisi utama. Lewandowski memang telah 3 musim menjadi andalan dari Blaugrana, namun faktor usia ini kini menjadi pertimbangan. Flick melihat kondisi fisiknya kini mulai menurun, terlebih dengan cedera yang sempat dialami sebelum musim bergulir. Sebaliknya, Ferran Torres mencatatkan 19 gol dan 7 assist di musim lalu. Meskipun sebagian besar diperoleh dari perannya sebagai pemain cadangan, dia bahkan tampil impresif di pertandingan-pertandingan besar.
Matheus Cunha, pembilang sempurna Manchester United. Roy akan melontarkan sebuah pujian yang terbilang langka untuk rekrutan anyar MU, yakni Matheus Cunha. Mantan kapten MU itu menilai bahwa Cunha adalah pembelian yang sangat bagus. Ken secara spesifik menyebutkan Cunha sebagai pemain yang besar, kuat, dan memiliki energi yang selama ini dibutuhkan di lini depan MU. Ia juga sangat yakin bahwa sang pemain bisa mengatasi tuntunan berat bermain di panggung Premier League. Meskipun Ken dikenal sebagai seorang pundit yang sangat pelit pujian, ia tak ragu untuk menyebut Cunha sebagai pembelian yang bagus. Transformasi Man City musim ini main gegenpressing. Jamie Carragher, analisis sepak bola sekaligus legenda Liverpool, menilai perubahan itu tak lepas dari peran dari Pep Linders. Asisten baru dari Guardiola tersebut diyakini membawa permainan yang berbeda yang kental dengan aroma gegenpressing ala Liverpool. City biasanya sangat sabar membongkar lawan lewat penguasaan bola, tetapi kali ini saya melihat pressing tinggi dan serangan balik yang cepat itu sangat mirip dengan gaya Liverpool era Jurgen Klopp, ujar dari Carragher. Kini City berpotensi menghadirkan kombinasi yang menakutkan, dominasi bola khas dari Guardiola yang dipadukan dengan intensitas dan juga pressing tinggi ala Pep Linders. Manuel Locatelli digoda klub Arab Saudi. Juventus nampaknya tidak tertarik dengan tawaran yang diajukan oleh Al Ahly untuk Manuel Locatelli. Klub asal Turin itu memilih untuk mempertahankan gelandang andalannya di musim panas ini. Al Ahly dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 25 juta euro untuk mendapatkan jasa Locatelli. Klub asal Arab Saudi itu menilai nominal tersebut sudah cukup pantas untuk sang gelandang. Namun sayangnya Al Ahly gigit jari dalam perburuan Locatelli karena Juventus dengan tegas menolak tawaran tersebut. Napoli inginkan Joshua Zirkzee. Harapan Napoli untuk bisa memboyong Joshua Zirkzee di musim panas ini nampaknya akan pupus. MU memutuskan untuk menolak pendekatan Ipartinope terhadap sang strikernya tersebut. Bagi Ruben Amorim, Zirkzee adalah pemain yang krusial bagi tim. Pelatih MU itu menilai bahwa sang striker sangat cocok dengan skema permainannya. Itulah mengapa Amorim sudah meminta manajemen MU untuk menolak semua tawaran yang datang kepada Zirkzee. Ben Doak dijual Liverpool cuan 4,1 triliun rupiah. Liverpool melepas Ben Doak ke Bournemouth dan Therese meraup total penghasilan mencapai 200 juta pound sterling untuk penjualan musim panas tahun ini. Dilansir dari The Athletic, Liverpool mendapatkan 25 juta pound sterling atau sekitar 510 miliar rupiah dari Bournemouth untuk transfer dari Ben Doak tersebut. Ben Doak sendiri dikontrak 5 tahun dan mengenakan nomor punggung 11. Liverpool sendiri masih akan menjual pemain lapis keduanya seperti Kostas Tsimikas dan juga Harvey Elliott di sisa bursa transfer yang kurang dari 2 pekan. Real Madrid incar bintang muda Aset Alkmaar. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas, raksasa ibu kota Spanyol itu masih gencar memantau beberapa peluang di bursa transfer. Salah satu sosok yang kini memasuki radar pantauan adalah Keith Smith, gelandang berusia 19 tahun yang kini mulai bersinar bersama Aset Alkmaar. Sumber yang sama menyebutkan Real Madrid telah menentukan batas maksimal untuk transfernya tersebut. Klub hanya bersedia mengeluarkan dana mencapai 30 juta euro untuk bisa mendatangkan gelandang asal Belanda tersebut. Jamie Vardy menuju klub Liga Champions. Jamie Vardy belum punya klub usai meninggalkan Leicester City. Kabarnya penyerang gag Inggris itu bakal menuju klub yang main di Liga Champions. Melansir laporan dari The Sun, Vardy dikaitkan dengan Celtic. Penyerang berusia 38 tahun tersebut diminati raksasa Skotlandia. Jika bergabung dengan Celtic, maka Jamie Vardy akan bereuni dengan Brendan Rodgers. Manajer berusia 52 tahun itu sempat melatih Leicester City pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Celtic sendiri bukan satu-satunya peminat dari Vardy. Beberapa klub Liga Inggris lainnya seperti West Ham dan juga Brentford tertarik untuk memboyongnya. Dicegah pindah ke Newcastle, Wissa kini ngambek. Yoane Wissa lagi ngambek ke Brentford gara-gara tak kunjung dilepas ke Newcastle United. Yoane Wissa sampai menghapus semua foto yang berkaitan dengan The Beast di akun Instagramnya. Bahkan dia juga sudah unfollow akun resmi dari Brentford dan mengganti foto profil dengan warna hitam. Wissa sendiri sudah bulat tekadnya untuk meninggalkan Brentford dan bergabung dengan Newcastle United di musim panas ini. Wissa sendiri sudah sejak pertengahan pramusim lalu meninggalkan kamp pelatihan dan tidak tampil di laga pembuka di Liga Premier Inggris.
Noah Okafor resmi dilepas oleh AC Milan. Noah Okafor akhirnya membuka lembaran baru dalam karirnya. Penyerang Swiss berusia 25 tahun itu akan dilepas oleh AC Milan dan bergabung dengan Leeds United. Kepastian transfer ini datang dari Fabrizio Romano yang menuliskan bahwa Noah Okafor akan resmi pindah ke Leeds United dan kesepakatan sudah tercapai seperti yang diungkapkan oleh Fabrizio Romano dengan biaya mencapai 20 juta euro. Chelsea coba tuntaskan transfer Alejandro Garnacho di pekan ini. Spekulasi transfer dari Alejandro Garnacho segera menemui titik terang. Chelsea dikabarkan akan segera melayangkan tawaran resmi pertama mereka untuk bisa memboyong pemain sayap MU tersebut. Berdasarkan laporan dari BBC Sport, Chelsea telah menjadwalkan pengajuan penawaran pertama mereka pada pekan ini dengan jendela bursa transfer yang akan ditutup 2 pekan lagi. Mereka masih memiliki waktu untuk bisa bernegosiasi jika tawaran perdana ditolak. Lukaku cedera, Napoli boyong Rasmus Højlund. Napoli kena apes usai Romelu Lukaku mengalami cedera. Ipartinope kini mencari striker baru dan penyerang MU Rasmus Højlund kini mulai dilirik. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Napoli kini mengintip peluang untuk bisa mendatangkan Rasmus Højlund. Højlund sendiri memang masuk ke dalam daftar jual MU di musim panas ini. Penyerang asal Denmark itu tak masuk ke dalam skuad dari Ruben Amorim.